Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Ghafur. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin sahabat assalam yang berbahagia, alhamdulillah kita semuanya sekarang memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dari awal sampai akhir diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat assalam rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, maka tidak terlepas dengan yang namanya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat muslim, bukan hanya di kita saja tetapi seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu dan juga untuk membedakan antara hak dan yang batil. Al-Qur'anul Karim merupakan kitab suci yang tatkala kita membacanya maka akan bernilai ibadah. Bukan hanya bernilai ibadah, tetapi Al-Qur'an ini merupakan salah satu yang menjadi syifa ataupun menjadi obat bagi mereka yang memiliki jiwa yang gelisah, pikiran yang tidak karuan, dan juga jasmani yang kurang sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat tersebut, bagaimana Al-Quran ini menjadi penawar, menjadi syifa, menjadi obat yang bukan hanya penyakit tertentu. Tidak disebutkan penyakit misalkan sakit kepala ataupun penyakit yang lainnya, tetapi Allah memberikan ini sebagai penyakit yang bukan hanya satu penyakit, bahkan seluruh penyakit, bisa penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Berkaitan dengan masalah penyakit ini, bahkan ada satu kisah. Bagaimana kisah ini yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, di mana beliau suatu ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini sedang melakukan perjalanan dengan sahabat yang lainnya. Maka tatkala merasa kelelahan beristirahat di suatu kampung, di suatu desa, yang mana di desa tersebut ketika beristirahat meminta dijamu oleh penduduk setempat. Akan tetapi mereka tidak dijamu. Para sahabat dibiarkan. Hanya pada saat itu orang-orang kampung di sana kebetulan pimpinannya disengat oleh kalajengking sehingga sakit, demam, dan tidak ada orang yang mampu mengobati. Lantas penduduk kampung tersebut mengatakan kepada para sahabat yang bersama dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakanlah, apakah di antara kalian ada yang mampu mengobati? Lantas dikatakanlah oleh sahabat tersebut, ya ada. Akhirnya didatangilah pimpinan ataupun ketua kampung tersebut yang sedang sakit. Lantas ketika didatangi, lalu dibacakanlah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Tidak lama kemudian akhirnya sembuh. Maka penduduk kampung tersebut lantas memberikan seekor kambing. Akan tetapi para sahabat di sana, mereka pun ingin menyampaikan hal itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Lantas ketika meninggalkan kampung tersebut dan bertemu dengan baginda Rasul, disampaikanlah, diceritakanlah kejadiannya. Maka Rasul pun berkata, dari manakah engkau tahu? Engkau mengetahui bahwa Al-Fatihah ini sebagai obat. Maka para sahabat pun mengatakan bahwa kami mengetahuinya dari apa yang sudah engkau sampaikan, ya Rasulullah. Lantas Rasul pun berkata, silakan kambingnya engkau bagi-bagikan dan aku mendapatkan bagian dari kambing tersebut. Maka dari kisah itu, bagaimana sahabat ketika menolong seseorang yang sedang sakit, dibacakan surat Al-Fatihah, yaitu sembuh. Selain sebagai syifa, Al-Quran ini rahmatun, menjadi rahmat. Menjadi rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman tentunya menjadikan Al-Quran ini yang tertanam di dalam lubuk hatinya, mengetahui tentang bukan hanya bacaannya, tetapi maknanya, sehingga semakin memantapkanlah keimanannya, semakin memantapkanlah keislamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, tentu
berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi sebuah solusi yang tentunya bukan hanya menyembuhkan penyakit yang secara zahiriyah, tetapi penyakit batiniah. Hadirin jamaah, assalam rahimakumullah. Adapun mengenai hati, bahwa Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin membagi 3 klasifikasi tentang hati. Yang pertama, hati yang subur. Yang hati yang subur, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan dan nilai-nilai ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati yang disibukkan dengan hawa nafsu dan juga sifat-sifat yang jelek. Dan yang ketiganya, hati yang diliputi dengan keraguan dan sifat was-was yang ada di dalam dirinya. Maka ketika seseorang memiliki hati, yang mana hati ini hati yang baik, tentunya dengan Al-Quran bisa menambah kebaikannya, bisa menambah keimanannya. Tetapi ketika orang tersebut pun memiliki hati yang jelek, hati yang kotor, maka solusinya yaitu dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara mempelajari Al-Quran. Ada seorang sahabat yang mana suatu ketika sahabat tersebut mengalami kegelisahan, gundah gulana. Lantas sahabat tersebut berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Ya sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana caranya supaya kegundahan ini, kegelisahan ini dapat diobati?" Lantas sahabat Ibnu Mas'ud pun mengatakan, "Engkau baca Al-Quran, ataupun engkau dengarkan Al-Quran dari orang lain yang dibacakan, ataupun engkau menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya berisi ataupun mempelajari tentang Al-Quran." Lantas sahabat tersebut pun mendatangi tempat-tempat di mana tempat tersebut, majelis tersebut, majelis yang diisi dengan nilai-nilai Al-Quran, majelis yang dibacakan Al-Quran, majelis yang mempelajari tentang Al-Quran. Maka lambat laun sahabat tersebut pun akhirnya yang tadinya gelisah, yang tadinya gundah gulana, maka secara bertahap menjadi hilanglah kegelisahannya. Hadirin jamaah salam rahimakumullah. Maka dari itulah tentu dengan Al-Quran ini, yang menjadi Al-Quran ini merupakan syifa, menjadi Al-Quran ini merupakan obat yang bukan hanya penyakit jasmani, tetapi juga penyakit rohani. Bukan hanya penyakit zahir, tetapi juga penyakit batin. Bukan hanya penyakit yang di luar, tetapi penyakit yang di dalam hati. Bahkan sahabat Al-Khudri, sahabat yang lain mengatakan bahwa hati itu terbagi kepada 4. Pertama, yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih yaitu hatinya orang-orang mukmin. Yang kedua, hati yang tertutup, yaitu hatinya orang-orang kafir. Mereka walaupun mendengar Al-Quran, tetapi karena hatinya tertutup, sehingga tidak menerima kebenaran Al-Quran, tidak menerima cahaya Al-Quran. Yang ketiga, hati yang terbalik, yaitu hatinya orang-orang munafik. Di sini jelas, orang-orang munafik yang hanya memperlihatkan dohirnya baik, tetapi memiliki kebusukan, memiliki kejelekan di dalam hatinya. Dan yang keempatnya,
yaitu hati yang dimana di dalam hatinya terkadang mereka mengikuti terhadap keimanan, tapi terkadang juga mengikuti terhadap hal-hal yang memang kejelekan ataupun kekufuran. Maka dari itulah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayat yang lainnya sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'askum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah berseru kepada manusia bahwa Al-Quran ini yang pertama menjadi mau'izah, menjadi pelajaran kepada seluruh manusia agar mencintai pada hak dan yang benar, mencintai kepada Al-Quran. Yang keduanya, Al-Quran ini menjadi syifa ataupun menjadi obat bagi mereka yang memiliki kegelisahan, bagi mereka yang memiliki penyakit. Yang ketiga, Al-Quran ini menjadi huda, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang telah melenceng dari apa-apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan yang keempatnya, Al-Quran ini menjadi rahmat. Rahmat artinya kasih sayang. Kasih sayang untuk siapa? Tentunya di sini Allah mengkhususkannya lil mu'minin, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah, assalamu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan ini kita biasakan membaca Al-Quran. Di tempat-tempat yang lainnya tentunya ada yang mengadakan khusus tadarus, dibaca secara bergiliran, ataupun ada yang mengkaji isinya, mengkaji tafsirnya, memahami Al-Quran, dan bukan hanya membaca, memahami isinya, tetapi juga mengamalkan Al-Quran. Maka insya Allah bagi orang-orang yang melakukan hal demikian, tentunya apabila memiliki penyakit, wabil khusus penyakit yang berkaitan dengan hati, maka insya Allah Al-Quran menjadi solusi bagi mereka yang memiliki penyakit tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang salah yang saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Marilah kita akhiri dengan membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarru'anna wa takhassu'anna wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.